Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdurrahman SEMAK. Perkenalkan, nama saya Rian Sunjaya dari kelas MJ301. Saya akan mempresentasikan tugas struktur pendidikan agama Islam yang menjadi tugas ujian akhir semester dengan tema etika bekerja dan berbisnis menurut ajaran agama Islam. Konsep etika dalam Islam yaitu dalam konteks pekerjaan dan bisnis, etika Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Aktivitas ekonomi tidak dipandang semata-mata sebagai kegiatan duniawi, tetapi juga sebagai jalan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika bekerja dalam perspektif Islam dibagi menjadi empat, yaitu ada kejujuran, amanah dan tanggung jawab, profesionalisme dan etos kerja, dan keadilan dalam bekerja. Untuk kejujuran atau SID, kejujuran merupakan nilai fundamental dalam Islam. Seorang pekerja dituntut untuk bersikap jujur dalam menjalankan tugas, tidak melakukan manipulasi data, tidak mengurangi kualitas kerja, serta tidak menyalahgunakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Kejujuran menjadi tolak ukur kualitas iman sekaligus profesionalisme kerja. Lalu, dari amanah dan tanggung jawab, amanah berarti dapat dipercaya dalam mengemban tugas. Seorang pekerja wajib melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, tidak bermalas-malasan, serta menjaga rahasia perusahaan. Dalam Islam, amanah bukan hanya tanggung jawab kepada atasan, tetapi juga pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, profesionalisme dan etos kerja. Islam mendorong umatnya untuk bekerja secara profesional, yaitu bekerja dengan kompetensi, disiplin, dan kesungguhan. Konsep itkan atau bekerja secara optimal dan berkualitas sangat ditekankan agar hasil kerja memberikan manfaat yang maksimal bagi diri sendiri dan masyarakat. Lalu untuk keadilan dalam bekerja, Islam melarang segala bentuk kezoliman, termasuk diskriminasi di tempat kerja, eksploitasi tenaga kerja, dan perlakuan tidak adil. Keadilan harus ditegakkan baik oleh pekerja maupun pemberi kerja. Selanjutnya, etika berbisnis dalam perspektif Islam. Dibagi menjadi empat, yaitu kejujuran dan transparansi, larangan riba, gharar, dan maisir, keadilan dalam transaksi, dan tanggung jawab soal bisnis. Tanggung jawab sosial bisnis. Yang pertama, kejujuran dan transparansi. Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai kualitas, kuantitas, dan kondisi barang atau jasa yang ditawarkan. Penipuan, manipulasi, dan iklan yang menyesatkan jelas dilarang dalam Islam. Lalu kedua, larangan riba, gharar, dan maisir. Islam secara tegas melarang riba atau bunga yang menzolimi, gharar atau tidak jelasan dalam transaksi, dan maisir atau perjudian atau spekulasi yang merugikan. Larangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berimbang. Ketiga, keadilan dalam transaksi. Setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Islam melarang penimbunan barang atau ihtikar dan monopoli yang meragukan masyarakat. Dan yang keempat, ada tanggung jawab sosial bisnis. Islam mewajibkan pelaku usaha untuk memperhatikan aspek sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kebermanfaatan sosial. Analisis relevansi etika kerja dan bisnis Islam dalam konteks modern yaitu dalam konteks dunia modern yang penuh dengan kompetensi dan tantangan, etika kerja dan bisnis Islam memiliki relevansi yang sangat tinggi.
Krisis moral dalam dunia kerja dan bisnis seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan, serta praktik usaha yang tidak adil menunjukkan perlunya sistem nilai yang kuat. Penerapan etika Islam mampu memberikan solusi alternatif berupa sistem moral yang berbasis spiritualitas dan pertanggungjawaban akhirat. Hal ini mendorong individu untuk tidak hanya taat pada aturan hukum, tetapi juga memiliki kontrol diri yang kuat karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sistem bisnis syariah yang berkembang pesat, seperti perbankan syariah dan industri halal, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam dapat diimplementasikan secara praktis dan diterima secara global. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu etika bekerja dan berbisnis menurut ajaran Islam merupakan seperangkat nilai moral yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi. Bekerja dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai upaya mencari nafkah, tetapi juga sebagai bentuk ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Etika kerja dalam Islam menekankan pentingnya kejujuran, amanah, profesionalisme, serta keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sementara itu, etika bisnis Islam menekankan prinsip keadilan dalam transaksi, transparansi, larangan riba, gharar, dan maisir, serta pentingnya tanggung jawab sosial melalui zakat dan sedekah. Penerapan nilai-nilai ini mampu menciptakan lingkungan kerja dan bisnis yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, etika bekerja dan berbisnis menurut ajaran Islam merupakan solusi moral yang relevan dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan usaha modern yang semakin kompleks. Saran bagi pekerja yaitu diharapkan dapat internalisasi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan profesionalisme dalam setiap aktivitas kerja sehingga tercipta budaya kerja yang positif dan produktif. Lalu untuk bagi pelaku usaha, disarankan untuk menjalankan usaha dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, menghindari praktek bisnis yang merugikan pihak lain, serta mengedepankan tanggung jawab sosial. Dan yang ketiga, bagi institusi pendidikan, perlu meningkatkan penguatan pendidikan karakter dan etika bisnis Islam agar mahasiswa memiliki bekal moral yang kuat ketika terjun ke dunia kerja dan usaha. Berikut adalah daftar pustaka dari materi presentasi yang saya bawakan hari ini atau yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi presentasi saya pada kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.